selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Azkia Solusi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 10 penyebab laptop lemot dan juga solusinya. Silakan teman-teman tonton videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe dan komen untuk mendapatkan update video-video lainnya dari kami. Seperti yang teman-teman ketahui, seiring dengan berjalannya waktu, performa laptop itu akan menurun. Jadi laptop lemot itu adalah faktor yang bisa menghambat bagi teman-teman bekerja. Jadi kinerja laptop yang lambat akan membuat pekerjaan yang sedang dilakukan terasa membosankan. Belum lagi jika sistem tiba-tiba crash atau hang saat pekerjaan belum disimpan. Hal seperti ini biasanya membuat kita frustasi dan membuang-buang waktu produktif kita. Agar laptop tidak lemot, terdapat beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Pada tutorial berikut kami akan mencoba membahas beberapa faktor yang paling sering menyebabkan laptop menjadi lemot dan juga solusinya. Baik, langsung aja ke pertama adalah dari masalah driver. Penyebab laptop lemot adalah karena bisa jadi terjadi karena masalah driver. Karena driver itu bisa korup atau terhapus atau sudah usang sehingga tidak kompatibel dengan versi sistem operasi yang sedang teman-teman gunakan. Untuk mengatasi masalah ini, maka teman-teman perlu ngecek ada masalah pada driver laptop teman-teman. Jadi teman-teman bisa melakukan update ulang driver di Windows 10. Melakukan update driver bisa dilakukan dengan melakukan update Windows. Nanti apabila ada versi terbaru dari driver akan diinstal secara otomatis. Update driver bisa juga dilakukan melalui program Device Manager. Kita buka pertama, teman-teman buka dulu Device Manager, bisa Windows plus R, diketikkan dev mgmt msc. Oke, enter. Ini ya, Device Manager. Nah, jadi ini teman-teman bisa klik ini kan ada drivernya, misal seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa klik kanan untuk update-nya, kanan update driver ya. Terus teman-teman cek yang search automatically seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa menentukan, tentu ini harus terkonek ke internet ya, karena untuk update-nya bisa untuk mengambil rekan. Jadi teman-teman bisa melakukan kira-kira mana driver yang sudah usang seperti itu. Itu cara yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang biasanya adalah lanjut ke yang nomor 9. Kenapa push notification dari browser? Push notification adalah sebuah fitur yang memungkinkan situs mengirim notifikasi langsung ke komputer kita.
Fitur ini hanya akan aktif apabila kita sebagai user mengizinkannya. Apabila di laptop sering muncul pop-up berupa iklan pojok layar bawah, itu artinya di masa lalu teman-teman sudah pernah menyetujui untuk mengaktifkan push notification dari situs yang berkaitan. Apabila push notification yang muncul terlalu banyak, terlalu sering, maka ini juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa laptop menjadi lemot. Untuk mengatasinya, maka teman-teman harus matikan push notification yang mengganggu ini. Untuk mematikannya, push notification bisa langsung dari browser terkait. Misalnya Anda menggunakan Chrome, seperti ini teman-teman. Bisa Anda menggunakan Chrome, kita klik setting, kita klik privacy and security, kita klik site setting, ya, kita klik notification, nah ini kita klik ini seperti ini, not allow, kanan. Nah ini jadi harus not low ya teman-teman ya. Ini bisa lock pilihannya, jadi ini notification, ini bisa notification. Nah ini pilihannya di sini, jadi don't allow site to send notification. Ini kan not allow ya, not allow notification, atau bisa jadi juga di remove. Ini kalau remove jadi akan menghapus semua situs yang tidak kita inginkan untuk mengirimkan notification ke laptop kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya apa sih penyebab laptop kita lemot? Kita cek karena bisa jadi antivirusnya yang terlalu berat. Program antivirus tertentu terutama yang memiliki fitur intrusif seperti auto update, iklan, pop-up, atau push notification terkadang malah membuat laptop menjadi lemot. Karena antivirus itu memakan banyak resource di laptop kita. Antivirus seperti ini biasanya akan munculkan iklan dalam bentuk pop-up saat komputer terhubung ke internet atau penawaran untuk melakukan update ke versi profesional. Fitur update dan scan yang berjalan secara otomatis saat kita sedang menggunakan laptop untuk bekerja juga bisa membuat laptop menjadi berat, apalagi jika laptop yang digunakan memiliki spesifikasi yang pas-pasan. Untuk masalah ini, maka kita bisa menghapus antivirus tersebut dan menggantinya dengan yang lebih ringan. Bagi pengguna Windows 10, maka cukup menggunakan aplikasi virus bawaan ya Windows yang dinamakan Windows Security. Ini Windows Security ya. Jadi tidak perlu menginstal antivirus lainnya. Ini nih, ya, virus turn on seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini virus bawaan yaitu Windows Defender. Oke. Yang selanjutnya, apa sih yang bikin laptop kita itu berat? Yang selanjutnya adalah menjalankan aplikasi secara bersamaan atau membuka banyak tab di browser juga bisa menyebabkan laptop menjadi lemot. Jadi saat beberapa program berjalan selanjutnya sekaligus dalam waktu yang sama, maka setiap program akan memakai resource dengan porsi masing-masing. Nah, untuk mengeceknya, jadi semakin banyak program maka akan semakin banyak pula resource yang terpakai. Apabila pengguna resource terlalu tinggi, maka ketika Anda mencoba menjalankan program yang lain, laptop akan terasa lemot. Bahkan untuk membuka file aja
laptop akan terasa berat. Nah, sebagai contoh, mungkin saat teman-teman menggunakan laptop browser, nah ini browser misalnya dibuka beberapa ya, seperti ini kan, beberapa gitu. Nah, maka tiap-tiap browser yang terbuka itu akan menggunakan memori untuk menyimpan cache. Nah, untuk mencegah laptop lemot, maka sebaiknya teman-teman jangan menggunakan program yang terlalu banyak. Apabila tidak diperlukan, maka sebaiknya program ditutup. Tapi kalau untuk mengetahui mana sih penyebabnya, teman-teman bisa lihat dari Task Manager ya. Task Manager sini kelihatan nih, saya yang bikin beratnya itu pertama nih Camtasianya ya. Mana dia itu, jadi kalau kita lihat dari performance-nya, nah ini pemakaiannya masih normal. Jadi ini tinggal kalau mau ditutup tinggal klik kanan di entas seperti itu. Oke, itu yang selanjutnya apa Kang? Selanjutnya adalah drive C yang terlalu penuh. Nah, drive C adalah merupakan lokasi penyimpanan semua file dan program di laptop kita. Seiring dengan penggunaan secara terus-menerus, kapasitas penyimpanan yang tersisa akan semakin berkurang. Apabila sudah mendekati penuh atau penuh, maka bisa menyebabkan penyebab kinerja laptop kita menjadi lemot atau berkurang. Saat program drive C penuh, maka program yang dijalankan tidak bisa menyimpan temporary file yang diperlukan saat program bekerja, atau saat program terus berusaha menyimpan file tersebut sementara ruang yang tersedia tidak ada, maka menyebabkan program menjadi lag atau bahkan crash. Oleh karena itu, teman-teman harus memastikan bahwa ruang yang tersedia pada drive C mencukupi ya, setidaknya seperti ini ya, drive C-nya ya. Drive C. Nah, ini setidaknya si drive C ini tersedia 1/4 ruang kosong dari total hard disk. Apabila drive C sudah penuh, maka teman-teman bisa membersihkannya dengan menghapus file-file yang tidak diperlukan seperti cache dan temporary file. Mungkin di waktu yang lain saya tunjukin tentang cara membersihkan drive C-nya ya. Bisa dengan tool bawaan, bisa juga temporary file-nya dibersihkan ya. Jadi ini harus jangan sampai penuh. Oke, selanjutnya apalagi sih Kang yang bikin penuh, yang bikin laptop itu lemot? Yang kerennya adalah efek animasi yang memberatkan kinerja laptop. Ya. Selain tema efek-efek seperti animasi dan efek transparan juga bisa menjadi alasan kenapa laptop menjadi lemot, terutama jika spesifikasi khususnya RAM tidak memadai. Pada laptop dengan spesifikasi pas-pasan, sebaiknya teman-teman tidak menggunakan efek-efek animasi yang terlalu berat. Jika perlu, jangan gunakan sama sekali. Nah, dengan mematikan efek animasi dan efek transparan, maka teman-teman sudah membiasakan sejumlah resource yang bisa digunakan untuk program lainnya. Ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada kinerja laptop. Di Windows 10, efek animasi itu bisa kita matikan dengan cara masuk ke info panel, ke sistem, sistem setting, ke tab advance, klik setting di bagian ini performance setting, klik setting performance, terus klik visual effect, ini visual effect, terus di adjust base performance seperti ini. Oke.
sebentar diakankan. Oke. Nah, kalau untuk mematikan transparan, kita masuk lagi ke kita silakan dengan masuk ke setting, sini setting, personalization, masuk ke color, ini color, ini transparent effect kita open seperti ini. Nah, seperti itu. Ini transparent effect dengan animasi yang beratnya udah kita open. Oke, itu untuk yang selanjutnya. Apa sih yang memberatkan laptop? Laptop bisa jadi terinfeksi virus atau malware. Nah, penyebab kenapa laptop lemot selanjutnya adalah bisa jadi karena laptop kita terinfeksi virus dan malware. Virus malware bisa membajak sebagian besar resource yang ada di laptop, jadi laptopnya menjadi sangat berat. Jadi resource seperti ini, nah dia makan banyak nih sama si virusnya itu. Sini dia bisa makan banyak. Nah, jadi kalau semakin banyak malware-nya aktif, itu akan masih aktif dan tidak dibersihkan, maka kinerja laptop akan menjadi sangat lambat. Nah, untuk membersihkannya, virus malware bisa dilakukan dengan program antivirus. Bagi pengguna Windows 10 bisa menggunakan Windows Security. Dengan syarat mungkin harus update ya teman-teman ya. Program ini cukup ampuh untuk memberikan virus yang membahayakan sistem operasi Windows. Alternatif lain bisa menggunakan salah satu program virus yang lainnya. Nah, di Windows 10 untuk melakukan full scan, teman-teman tinggal klik setting, update security, Windows Security, masuk sini nih. Virus entry. Nah, ini terus kita scan option ya. Nah, ini di sini ada quick scan option teman-teman. Untuk yang misalnya pilih full scan, klik scan now, jadi tunggu sampai si scan-nya berjalan dan sampai selesai. Itu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Sekarang? Nah, yang tiganya adalah aplikasi startup yang terlalu banyak. Jadi, aplikasi startup itu merupakan sekumpulan aplikasi yang diatur untuk berjalan ketika komputer dihidupkan. Jadi, setelah melalui proses booting dan masuk ke desktop, maka aplikasi ini akan dimuat dan dijalankan secara otomatis ya. Nah, semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin lama pula proses loading ketika akan masuk ke desktop. Salah satu penyebab kenapa laptop kita lemot bisa juga disebabkan karena program startup yang terlalu banyak. Untuk mengatasinya, maka kita cek lagi apakah semua program startup berjalan itu benar-benar diperlukan. Jadi kita bisa mengurangi program startup yang tidak terlalu penting dan mengaktifkan yang benar-benar kita perlukan saja untuk berjalan ketika komputer dihidupkan. Untuk mematikan program startup, teman-teman bisa masuk ke Task Manager ya, ini klik kanan, ini pilih ini Task Manager. Oke. Pilih ke startup. Nah, pilih program yang akan dimatikan. Ini seperti ini. Dan ya startup high impact high. Ini misalkan ini misalkan kita matikan ya. Jangan dipakai. Jadi kita klik disable. Oke.
kayak Skype ini nanti melakukan Skype ini kita lihat nih statusnya enable ini bisa aktif jadi disable ya seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, apalagi sih yang selanjutnya? Bisa jadi yang selanjutnya adalah tema yang digunakan terlalu berat. Penyebab laptop yang selanjutnya, yang lemot yang selanjutnya adalah menggunakan tema yang terlalu berat. Tema memang bisa membuat tampilan menjadi lebih bagus, namun efek-efek yang terlalu berlebihan dan modifikasi pada icon elemen lainnya akan membuat beban kerja laptop kita bertambah. Bila spesifikasi kita pas-pasan, maka hal ini justru akan membuat laptop menjadi lemot. Jika ingin menggunakan tema yang baru, maka teman-teman pastikan dulu tema tersebut tidak memberatkan sistem. Jadi hati-hati juga jika teman-teman mendownload tema dari sumber-sumber yang tidak jelas, karena bisa jadi di dalamnya terdapat malware yang akan merugikan Anda. Oke, mungkin ya tema itu seperti ini teman-teman. Visualization, klik dari sini. Oh ini tema timenya ini seperti ini times. Nah ini kalau misalkan terlalu cantik juga bisa menggerakkan dia kayak gini. Oke, yang selanjutnya adalah ini nih yang sering, karena bisa ngasih kelihatan. Yang pertama adalah kebanyakan terlalu banyak aplikasi yang berjalan di background. Nah, aplikasi yang berjalan di background juga bisa menyebabkan kenapa laptop kita lemot. Aplikasi ini tidak terlihat karena prosesnya berjalan, pertama memunculkan tampilan grafik ya. Artinya meskipun kita tidak melihat program tersebut di layar, namun prosesnya tetap berjalan. Proses yang berjalan di background ini bisa berasal dari software yang kita install atau program bawaan Windows. Untuk mengatasi laptop yang terkena masalah ini, maka teman-teman harus mulai program yang berjalan di background dan menyisakan yang penting aja. Hal ini bisa dilakukan dengan mengakses Task Manager ini, seperti tadi ya, Task Manager nih. Kemudian lihat proses mana kita yang jalan, mana yang jalan setelah. Nah ini yang mungkin yang di background yang bikin ini kayak gini. Ini dia pakai apa sih? Kalau nggak pakai kenapa kita kan gede ya. Jadi kita bisa kill ini, di klik kanan di entas. Jadi kan itu untuk itu karena entas seperti itu. Jadi kalau misalkan kelihatan ya entas yang jalan ya. Ini yang makan memori mana nih? Oke. Itu ya. Oke. Jadi itu beberapa penyebab laptop kita terlalu menjadi lemot. Nah, terus kalau diantara itu udah dilakukan, kenapa sih laptopnya itu tetap lemot teman-teman? Nah gini, jadi bisa jadi emang spesifikasi dari laptop kita itu emang kurang memadai untuk menjalankan sistem tersebut. Jadi untuk melihat spesifikasi, teman-teman bisa lihat di setting sistem. Speknya. Jadi kalau teman-teman spesifikasi laptop teman-teman tertinggal atau cukup lama ya, bisa jadi alasan yang menjadikan laptop kita itu lemot itu seperti itu. Itu ya teman-teman, 10 diantara yang bisa teman-teman cek kenapa laptop kita itu menjadi lemot. Mudah-mudahan dengan memperbaiki itu teman-teman bisa memperbaiki kinerja laptop kita. Oke,
Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.